Bayangkan sebuah jalur sempit yang lebarnya cuma 3 kilometer. Tapi kalau jalur ini ditutup, ekonomi dunia langsung kiamat. Di saat hutang negara kita numpuk, rupiah loyo, dan aset nasional seolah nggak berdaya, kita sebenarnya punya kartu as yang bikin Amerika dan Tiongkok gemetar. Tapi anehnya, kenapa bukan kita yang pegang kendalinya? Ada apa sebenarnya di Selat Malaka? Jujur saja, kondisi kita sekarang lagi nggak baik-baik saja. Neraca perdagangan minus, belanja negara disunat habis-habisan, dan rupiah terus melemah. Padahal, anehnya, dolar juga lagi turun, dan harga emas cuma jalan di tempat. Kita punya hutang besar yang belum tahu cara lunasinnya gimana. Tapi tunggu, ada satu solusi nyata yang ada di depan mata kita. Sebuah aset nasional yang dahsyat, pemanfaatan Selat Malaka. Sayangnya, sampai detik ini, Indonesia belum memegang kendali penuh atas wilayah itu. Padahal dulu ceritanya jauh berbeda. Kalian harus tahu satu fakta sejarah ini. Nusantara itu jadi wilayah paling kaya di muka bumi justru saat kita pegang kendali Selat Malaka. Ingat Sriwijaya? Mereka menguasai selat ini selama 4 abad penuh, dari abad ke-7 sampai ke-11. Lalu Majapahit di abad ke-14 juga melakukan hal yang sama. Belum lagi nama-nama besar kayak Hang Tuah sampai Hang Nadim di abad ke-15. Terus ada Ratu Kalinyamat yang berani nyerang Portugis demi selat ini. Bahkan di abad 16 dan 17, Laksamana Malahayati dari Aceh sukses lawan Belanda demi kendali Malaka. Tapi kenapa sekarang kita seolah nggak berdaya? Selat Malaka selama berabad-abad emang jadi urat nadi dunia. Lintas dagang multiras, multietnik, semua kumpul di sana. Jalur laut itu jauh lebih murah dan cepat dibanding jalur darat. Nenek moyang kita tahu betul kekuatan itu, dan penjajah pun tahu. Dan ini yang bikin merinding. Hal pertama yang dihancurkan Belanda saat masuk ke sini adalah kemampuan rakyat kita buat bikin kapal besar antar benua. Galangan kapal di Jepara, Demak, Tuban, Aceh, sampai Makassar di bumi hanguskan di abad ke-17. Tujuannya satu, biar kita lemah di laut. Kita cuma dibolehin bikin kapal nelayan kecil. Kapal besar dilarang keras. Dan dampaknya terasa sampai ke buku pelajaran kalian hari ini. Sadar nggak, selama 4 abad kita didoktrin kalau Indonesia itu negara agraris atau pertanian. Padahal harusnya di bawah sadar kita itu negara maritim, negara archipelago, bukan negara kontinental. Makanya pas kita diingatkan soal kekuatan, Selat Malaka, Selat Sunda, atau Selat Makassar, banyak yang linglung. Akademisi bahkan pejabatnya pun nggak nyampe pemahamannya. Tapi Allah punya cara buat buka mata kita dengan cepat. Caranya gimana? Lewat konflik Iran yang memainkan Selat Hormuz. Tiba-tiba dunia tersentak, termasuk Indonesia. Tapi masalahnya, Amerika juga ikutan bangun. Oke, semua sejarah tadi baru permukaannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sebenarnya bagian di mana Indonesia mulai ditekan oleh kekuatan besar dunia. Sekarang kita lihat apa yang terjadi Senin kemarin di Pentagon. Ada kesepakatan yang sangat mencurigakan. Senin kemarin terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Amerika. Di sana, Amerika minta fasilitas penggunaan wilayah udara Indonesia. Dalam perjanjiannya ada kalimat begini, untuk keamanan wilayah yang lebih dalam. Pertanyaannya, apa Washington mau pegang kendali penuh pengawasan udara kita? Jangan sampai jalur kita cuma dipakai lewat pesawat pengebom atau pembawa senjata pembunuh massal mereka. Kalau kita setuju tanpa dapat untung apa-apa, ya rugi bandar. Apalagi kalau peta kekuatan dunia berubah. Bayangkan kalau Perang Timur Tengah dimenangkan Iran, yang disokong Korea Utara, Rusia, dan Tiongkok. Kalau Indonesia salah posisi, kita bakal dibully dan nggak dapat peran penting apa-apa. Kenapa semua rebutan? Karena Selat Malaka itu jalur sempit yang dilalui 200 kapal tiap hari. Itu setara 40% nilai transaksi dunia dan 30% minyak dunia. Bagi Tiongkok, ini soal hidup dan mati. 80% minyak mereka lewat sini. Bayangkan tekanannya. Mengendalikan selat ini artinya bukan cuma mendistrupsi perdagangan, tapi menekan jantung ekonomi dunia. Makanya Beijing sampai bikin makalah berjudul Malaka Dilema. Mereka cemas. Amerika tahu itu, makanya mereka mau bangun benteng lapisan baru dan tentu saja harus menaklukkan Indonesia dulu. Lihat polanya. Venezuela itu ujian pertama, Iran itu eskalasi, dan Malaka. Malaka adalah kuncinya. Tapi apa Tiongkok diam aja? Tentu tidak. Mereka punya strategi yang sangat cerdik. Tiongkok mulai bikin pipa dari Asia Barat, ambil minyak Rusia, percepat mobil listrik, sampai bangun nuklir. Dan yang paling ngeri,
Mereka mulai merayu Malaysia, Singapura, dan Indonesia dengan investasi raksasa. Indonesia ditawari deal senilai 400 miliar dolar. Dan ingat, ini bukan hutang, tapi investasi bersama. Syaratnya, Selat Malaka boleh dilewati kapal Tiongkok selama 25 tahun ke depan. Pintar banget kan? Lalu bagaimana dengan India? India nggak tinggal diam. Mereka punya Kepulauan Andaman dan Nicobar tepat di pintu masuk Malaka. 55% perdagangan India lewat situ. Makanya mereka bangun pangkalan militer besar-besaran di sana. Tapi Amerika bakal susah kendalikan Malaka. Karena tuan rumah aslinya itu Indonesia dan Malaysia. Kita ini serumpun. Kalau Singapura, mereka cuma pegang sedikit wilayah. Tapi untung gede karena sistem pelabuhan tercanggih dan bersih dari korupsi. Terus, Indonesia gimana? Ini saatnya kita menunjukkan siapa bos sebenarnya. Ke depan, Indonesia harus menunjukkan kemaestruannya di kancah global. Kita punya modalnya, kita punya sejarahnya. Jadi menurut kalian, apakah Indonesia berani ambil kendali penuh Selat Malaka sekarang? Tulis di kolom komentar ya.